Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ruby, atau mungkin lebih mengenal sosial media saya @alexandro. Saya adalah seorang pengusaha di industri kreatif. Saat ini mengelola bisnis di HR Consulting, namanya Impact Factory. Atau mungkin teman-teman juga pernah mendengar konten podcast saya, 3 Days of Lunch. Atau mungkin pernah ngebaca buku saya judulnya You Do You. Nah, hari ini spesifik kita akan ngebahas dua hal. Yang pertama adalah bagaimana cara kita membuat konten promosi yang baik di sosial media. Dan yang kedua, bagaimana caranya kita memilih marketing channel yang pas untuk konten promosi tersebut. Kita mulai. Jawaban cepatnya ada 3. 1, goal kita apa dulu. Yang kedua, kita mau creative execution-nya gimana. Dan yang terakhir, baru distribution-nya seperti apa. Saya mulai dengan yang goal dulu, teman-teman. Ya. Biasanya ada 2 goal besar. Kalian mau optimize untuk apa? Untuk branding atau awareness. Nah, kalau case-nya ini biasanya bagus untuk kita ngebangun rasa penasaran dulu. Kadang FOMO itu harus diciptakan. Gini soalnya teman-teman, kalau kita bicara jualan, kita bicara needs atau kebutuhan. Kalau marketing, sayangnya kita lebih sering bicara wants atau keinginan. Nah, gimana munculkan keinginan? Salah satunya lewat konten. Nah, itu goal pertama. Goal kedua biasanya juga orang mencari sales atau conversion. Kalau case-nya ini, biasanya akan jauh lebih baik kalau kontennya ada call to action yang jelas. Baik dalam bentuk contoh, penawaran khusus, misalnya bundling dengan brand tertentu. 2, harga khusus, misalnya promo spesial 99, 10, gitu ya. Atau yang ketiga, limited edition product yang memang cuma hadir di masa-masa tertentu. Dan yang keempat, diskon terbatas, misalnya cuma untuk satu pembeli, cuma untuk tanggal-tanggal tertentu gitu. Nah, itu teman-teman, tetapkan dulu goal-nya. Baru kita masuk ke berikutnya. Jenis kontennya apa? Pedoman saya bikin konten itu ada di kata value. Value itu nilai atau manfaat yang bisa diturunkan jadi beberapa macam. Apakah konten kita itu mau menghibur pembacanya, penontonnya, mau mengedukasi, bisa ngebantu menghemat waktu, bisa ngebantu hemat energi, bisa ngebantu hemat duit, bisa membantu mempertemukan mereka dengan orang-orang yang mereka butuh, atau ya sekedar konten pupuk. Konten pupuk ini jangan dianggap remeh loh. Konten yang sebenarnya nggak langsung menyelesaikan masalah, tapi membuat orang sadar bahwa, oh gue nggak sendirian, gue ditemenin sama brand ini. Nah, coba teman-teman sambil nonton video ini, sambil petain, gue bikin konten yang mana ya? Nah, kalau udah dapet, baru kita masuk yang berikutnya. Kita bicara soal relevansi. Udah paham belum? Pain point atau problemnya audiens kita, customer kita, atau FOMO-nya mereka, itu di angle mana? Nah, saya ambil contoh ya, langsung praktek. Misalnya produk saya adalah robot vakum. Saya bisa bikin konten pertama, bagaimana robot vakum itu bisa menghemat waktu saya. Sehingga saya bisa punya ekstra 1 jam setiap hari untuk bermain dan quality time dengan anak-anak saya. Artinya apa? Pain-nya adalah waktu. FOMO-nya adalah waktu. Saya pengen audiens saya itu juga ngerasa, wah iya bener juga ya. 1 jam waktu sama anak saya itu kan berharga banget. Gitu. Atau saya bikin contoh konten yang kedua dengan FOMO atau pain point yang berbeda. Misal, masih di robot vakum, tapi saya bikinnya gini. Dengan robot vakum, teman-teman yang merasa capek berurusan dengan yayasan asisten rumah tangga, yang merasa capek ART-nya nggak betah, yang merasa pusing harus mesti pasang CCTV buat mantauin ART-nya, ya udah mending pakai robot vakum aja. Nah, pain-nya apa di sini? Bikin hidup lebih mudah. FOMO-nya di situ kan. Nah, itu dulu teman-teman. Sampai di sana, saya rasa teman-teman udah mulai lebih clear ya, menggabungkan antara goal dan relevansi tadi dan value yang mau dikasih. Nah, sekarang bagian kedua, creative execution-nya mau gimana dan seberapa jago kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di market. Untuk saat ini teman-teman, saya justru mau challenge teman-teman. Bisa nggak justru kita bikin satu konten yang bisa didistribusikan ke banyak platform? Karena kalau bisa banyak, ya kenapa cuma satu? Ya nggak? Jadi kita bisa maksimal. Nah, untuk saat ini, Oktober 2022, saat video ini direkam, menurut saya yang terbaik adalah video. That's why you're watching this video. Ya kan? Video seperti apa tapi? Nah, yang lagi bagus sekarang menurut saya adalah video yang storytelling, teman-teman. Ada narasinya, ada voice over yang dibungkus dalam skenario keseharian. Jadi
kalau kita pakai contoh robot vakum tadi, mungkin video 1 menit, produknya muncul di tengah-tengah 10-15 detik, sisanya adalah cerita keseharian yang lain. Nah, itu udah banyak banget teman-teman case study yang berhasil dengan konten yang seperti ini. Nah, tadi kan kita bicara goal kita ada 2 ya. Seandainya goalnya adalah yang untuk optimize sales. Nah, lebih bagus lagi kalau kita masukin call to action di belakang. Atau misalkan di platform yang emang ada shopping page-nya seperti TikTok, kita langsung bisa masukin link belanjanya atau link produknya di situ kan. Beberapa statistik untuk mendukung ini teman-teman ya. Pertama, saya fascinated banget sama ini. Di mana orang-orang yang menyaksikan konten video itu bisa menyimpan, meretain, dan merecall bahkan up to 95% dari pesan yang disampaikan di video. Tapi sebaliknya, kalau orang menontonnya dalam bentuk tulisan, yang bisa di-recall atau di-retain sama mereka itu maksimal 10-15%. Jadi intinya, konten video itu emang lebih ngena, teman-teman. Nah, statistik berikutnya yang juga menarik adalah para marketeers yang menggunakan video itu percepatan revenue-nya itu 49% lebih cepat daripada mereka yang tidak menggunakan video. Jadi sayang kan kalau kita nggak memanfaatkan momentum ini. Dan yang terakhir yang buat saya juga lebih mind-blowing adalah behavior dari customer sekarang sudah berubah banget. Di mana 78% dari orang yang menggunakan sosmed itu menonton satu video setiap minggunya. 55% dari audiens itu menonton satu video setiap harinya. Jadi ya kalau kita nggak move ke video kayaknya nanti bakal ketinggalan. So, untuk melengkapi bagian ini soal creative execution, saya percaya bahwa kalau kita mau mulai dari sekarang di video, I think we can do the best for our brand. Last but not least, where is your audience? Kalau kita tahu mereka bergaulnya di mana, kita akan mudah juga untuk memaksimalkan platform yang kita bisa jual ke mereka, kita bisa marketing ke mereka. Pertama, Gen X atau generasi orang tua kita. Ya, kita tahu lah ya, mereka banyak gaulnya di Facebook. Sekarang mulai pindah ke Instagram sih. Nah, tapi sekarang mayoritas Instagram itu menurut saya secara profil isinya adalah millennials yang usia tua, ya, older millennials yang punya daya beli. Kan? Sementara milenial yang lebih muda yang mungkin tahun 90-an ke atas lahirnya sampai Gen Z ya, ini mereka lebih banyak di TikTok ya. Tapi catatannya buat teman-teman, kalau kita punya produk atau jasa yang memang lintas usia, lintas demografi, lintas daya beli, ya sikat aja udah semua platformnya yang kalian sanggup gitu ya. Nah, kemudian tambahan lagi buat teman-teman, dengan algoritma yang semakin aneh, kita semakin nggak pernah tahu gitu ya. Platform mana yang paling maksimal? Yang kita bisa fokus adalah bikin konten yang bagus, yang relevan, yang valuable. Sisanya itu memang ada faktor konsistensinya kita dan faktor keberuntungan. Kalau mau pasti yang dapat penonton, ya mungkin bukan dengan cara organik yang kita bahas di video ini. Mungkin nanti ada di video lain yang spesifik ngomongin marketing lewat ads. Mungkin ada di video koinon yang lain. Nah, yang lebih penting untuk saat ini adalah teman-teman beberapa checklist ya. Nomor 1. Biasakan kita kasih konteks ke video kita. Tadi, mau dari angle mana, mau dari FOMO-nya yang mana. 2, kalau ada link jualan atau call to action masukin. 3, timing postingnya. Hold dulu sebentar teman-teman soal timing posting ya. Bayangkan deh, gimana kita bisa maksimalkan orang nonton kalau memang behaviornya orang adalah ya ngantor jam 9, pulangnya jam 6. Ya tentunya jangan di tengah-tengah jam kantor kita postingannya. Kalau bisa sekarang di malam hari. Makanya kalau teman-teman sekarang di sini ada yang aktif di TikTok, mereka bahkan menyarankan untuk bikin TikTok live jam 9 malam sampai jam 12 malam. Karena itu jam-jam yang justru orang paling nggak keganggu. Sebelum tidur, banyak waktu, ya anak udah bobo, me time-nya ngapain? Di HP. Ya jadi teman-teman, kalau bicara soal waktu posting itu. Lalu berikutnya checklist apa lagi? Durasi. Tentunya lebih pendek itu lebih baik. Ya teman-teman, nggak usah dipaksa dipanjang-panjangin gitu. Kalau 10 detik udah sampai pesannya ya udah gitu ya. Lalu berikutnya jangan lupa juga masukin caption atau subtitle. Ini juga penting. Ternyata teman-teman banyak orang yang menyaksikan konten itu tanpa nyalain audio. Ya, jadi kalau konten kita video dan orang nggak nyalain suaranya, ya butuh ada caption itu. Butuh ada subtitle itu. Jadi jangan malas-malas ya, nambahin caption subtitle itu bisa impact-nya gede banget. Checklist berikutnya teman-teman, pastikan kita punya judul yang catchy. Ya, karena 5 detik pertama akan menentukan orang mau nonton 1 menit berikutnya apa enggak. Kalau 5 detik pertama aja udah bilang orang males, gampang kan jempolnya nge-scroll ke atas dan ke-skip udah.
Nah, saran saya waktu kita bikin konten, setiap 3-5 detik, ganti angle, ganti background, kasih surprise di tengah. Ya. Nah, bicara soal surprise, supaya nggak bosen, ini satu istilah baru yang mulai muncul setelah zamannya TikTok, yaitu beautiful accident. Justru di tengah-tengah video tampilin aja sesuatu yang orang nggak nyangka gitu, kepleset gitu ya. Lagi bikin kue, kuenya muncrat gitu ya. Itu yang bikin orang stay malah. Ya, lalu semua itu terakhir kita bungkus dengan story. Itu yang menurut saya paling powerful. Kalau ceritanya itu bagus, cakep itu nomor 2, nomor 3, nomor 5 bahkan cakep. Banyak banget makanya kan konten-konten yang story-nya tuh dengan senang hati orang bagikan, dengan senang hati orang viralkan, karena emang segitu bagus story-nya. Cakep nggak cakep, urusan nanti. So, dengan checklist ini teman-teman semoga bisa ngebantu teman-teman semua menjawab 2 pertanyaan tadi di awal, konten promosi apa yang teman-teman mau bikin, dan yang kedua, kemana teman-teman harus mendistribusikan platform ini. I hope it answers, dan I wish you all the best untuk teman-teman punya bisnis, baik untuk personal branding teman-teman maupun untuk apapun yang teman-teman kerjakan. See you at the next video.